Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Yang pertama saya ingin bertanya, saya pernah baca ada sebuah metode hermeneutik dalam kalau orang kafir mungkin kajian-kajian mereka, sementara ada sebagian di antara para ilmuwan yang mengkaji Islam dengan metode itu. Itu bagaimana kalau menurut Ustaz? Kemudian yang kedua berkaitan dengan sebutan ummi untuk Nabi yang kita pahami sekarang seakan-akan tidak bisa baca tulis. Tapi pernah juga saya dengar maksud ummi di situ lebih jeniusnya di atas orang yang jenius. Itu bagaimana menurut pemahaman sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum paham tentang hermetik ini, karena saya nggak selesai kuliah. Kenapa dimasukkan hermetik? Bentuk kajiannya seperti apa yang hermetik ini? Hermeneutik kalau nggak salah ya. Hermeneutik. Yang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Maksudnya teks itu istilahnya hermeneutik itu awalnya dari sejarah kita lihat dipakai oleh orang-orang kafir. Kemudian dimasukkan oleh orang Islam untuk memahami teks-teks Al-Quran. Iya, oke, terima kasih. Nanti kamu pemawai gitu. Karena sulit untuk menjawab sesuatu yang tidak kita pahami. Jadian sistem pengkajian Islam, memahami Islam, Al-Quran dan Sunnah dari kajian hermeneutik tentang penggunaan bahasa. Itu prinsip dasar. Di dalam Islam prinsip dasar adalah penggunaan bahasa. Maka di dalam Al-Quran Allah dalam surat Ar-Rahman menyatakan khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Allah menciptakan manusia dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara, keterampilan berbahasa. Maka satu-satunya makhluk yang paling hebat berkomunikasi menggunakan bahasa itu adalah manusia. Makhluk lain tidak menggunakan bahasa. Maka kambing di Banda Aceh dibawa ke Amerika langsung bisa komunikasi. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan bahasa antara sesama kambing. Tapi manusia begitu keluar dari Aceh, keluar apabila tidak mampu berkomunikasi bahasa Indonesia, mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Manusia sangat terkait dengan pemahaman bahasa. Makanya pemahaman Al-Quran itu ada banyak unsur untuk bisa paham Al-Quran. Maka disyaratkan untuk menjadi mujtahid itu ada 12 bidang ilmu yang harus dikuasai. Salah satu yang paling penting adalah tentang bahasa. Saking pentingnya bahasa tersebut sehingga di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau perintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat rumusan baku tentang kaidah berbahasa. Karena sebelum zaman itu belum ada kaidah bahasa. Yang kemudian menjadikan sebagian orang bijak menyatakan untuk mempelajari bahasa jangan pelajari kaidahnya dulu, tapi praktekkan bahasanya dulu, baru belajar gramatikanya belakangan. Sedangkan kita di Indonesia sekarang ketika ingin belajar bahasa Inggris sibuk belajar gramatika dahulu sampai nggak pandai-pandai bertutur bahasa Inggris. Maka kalau mau bertanya bagaimana belajar bahasa Inggris yang paling praktis, seperti TKW, langsung duduk di rumah orang Inggris, besok langsung pandai bahasa Inggris. Tapi kalau seperti mahasiswa dari kelas 1 SD belajar bahasa Inggris sampai tamat kuliah, S3 enggak pandai-pandai bahasa Inggris. Kenapa? Yang dipelajari gramatika. Maka dibuatlah gramatika. Gramatika itu menyusul belakangan. Maka ada pemahaman Al-Quran melalui bahasa. Salah satunya sebagai contoh, ada sahabat yang ditegur karena salah membaca surat At-Taubah. Innallaha bara'atum minallahi wa rasulihi lil Allahumma shalli, saya lupa ayatnya. Yang intinya Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang munafik dan Rasulnya. Minal munafiqina wa rasuluh seharusnya. Tetapi ada sahabat yang baca bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari rasul-rasulnya. Hanya persoalan baris saja salah, itu jauh sekali melenceng maknanya. Maka dibuatlah ketentuan untuk belajar memahami Al-Quran dimulai dari pelajaran bahasa.
Kemudian bahasa ini banyak cabang. Ada sastra, ada bayan, ma'ani, badi', kemudian arud, kemudian qawafi, dan seterusnya. Ada banyak cabang di dalamnya. Maka kalau ada yang melakukan pendekatan, orang-orang non-muslim melakukan pendekatan kajian Al-Quran dari sisi pendekatan bahasa, dari sisi apapun mereka pelajari Al-Quran, mereka akan dapati kebenaran di dalamnya. Karena tidak ada cacat sama sekali di dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan, Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah penyakit saya, kalau sudah lupa pasti nggak ingat. Tidak akan kalian dapati di dalam Al-Quran itu tafawut min tafawutin. Tafawut itu perbedaan selisih kecil sekali. Tapi ketika tafawutin tersebut dalam bentuk nakirah ditambah dengan huruf min di depannya, itu untuk menjadi taukid, untuk penguat makna bahwa tidak ada kesalahan kata, tidak ada kesalahan fakta sejarah, tidak ada kesalahan dalam bentuk apapun, sekecil apapun dalam Al-Quran. Maka siapapun boleh mempelajari Al-Quran dengan pendekatan apapun, selama niatnya ikhlas, apapun metode yang ia gunakan, dia akan terpetunjuk. Itu masalahnya. Cuma kemudian karena kita sudah tidak lagi terbuka, kita mulai menggugat. Contoh sederhana, Kamus Al-Munjid itu tidak ditulis oleh orang Islam. Kamus Al-Munjid itu ditulis oleh orang Yahudi. Tapi tidak masalah, karena yang ia tulis adalah pemahaman bahasa. Kalau ini secara bahasa artinya ini. Selama itu jujur sesuai dengan bahasa, kita pakai Kamus Munjid pahami Al-Quran pun, kita tetap akan paham. Jadi kira-kira yang sebatas yang saya pahami, demikian pertanyaannya. Itu yang tentang hermeneutik tadi. Yang kedua tentang Rasulullah itu seorang nabi yang ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan alladzina yattabi'una an-nabiyya ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mereka yang mengikuti seorang rasul dan seorang nabi yang ummi, yang mereka dapati bahwa nabi itu seorang rasul dan nabi ummi di dalam Taurat dan di dalam Injil. Pertanyaannya, apa arti ummi? Secara bahasa ada dua pemahaman ummi. Ada arti ummi, orang yang tidak pandai baca dan tulis. Kemudian yang kedua, ada arti ummi, orang yang benar-benar bodoh. Orang yang benar-benar bodoh. Ummi pada Rasulullah, beliau bukan bukan orang yang benar-benar bodoh. Al-ummi. Sebab nanti dalam aturan sholat berjamaah tidak sah mengikut imam seorang yang qari kepada seorang yang ummi. Maka ummi yang dimaksudkan pada sholat berjamaah bukan masalah baca dan tulis. Boleh imam tidak pandai membaca, boleh imam tidak pandai menulis, selama ucapan pada bacaan-bacaan yang rukun qaulinya itu tepat. Fatihahnya tepat, takbirnya tepat, tasyahudnya tepat, salawatnya tepat, salamnya tepat. Tapi disuruh baca Al-Quran nggak pandai. Dia ummi, tapi sah jadi imam. Ada nanti yang qari, tapi tidak sah jadi imam. Dia bisa baca Al-Quran, tajwidnya benar, semuanya benar, kecuali satu saja. Bahwa ada satu huruf di dalam Al-Quran yang dia tidak bisa bertutur dengan fasih. Misalnya ra. Dia tidak bisa ucapkan ra. Asal ucapkan ra, selalu yang keluar itu ghin. Nggak pernah ke kiri, selalu ke kiri. Nah, maka orang begini sekalipun pandai tetap tidak sah menjadi imam. Maka ummi pada Rasulullah hanya bermakna tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Dan itu dikuatkan oleh ayat yang lain yang menyatakan wa ma tadri mal imanu min qablu walal kitabu idzal lartabal mubtilun. Tidaklah engkau mengetahui keimanan dan membaca sebelumnya. Kalau engkau pandai baca dan tahu keimanan, sungguh sahlah orang-orang lain ragu tentang kenabianmu. Dalam satu ayat lagi, wala taquttuhu biyaminika, dan engkau tidak pula pernah menulis dengan tangan kananmu. Maka Nabi diakui dalam Al-Quran tidak pandai membaca, dan Nabi diakui dalam Al-Quran tidak pandai menulis. Dan untuk tidak pandai baca dan tulis, di dalam Al-Quran pula Nabi dikatakan sebagai al-ummi. Ya, maka kalau ada orang keartikan bahwa Nabi adalah orang yang sangat cerdas, benar. Tapi apabila sangat cerdas itu dipahami dari kata-kata ummi, itu yang keliru. Ummi itu tetap dengan arti tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, tetapi sah menjadi imam.
pada kita sekarang, ketika disebutkan tentang sholat berjamaah, tidak sah mengikut imam kepada seorang yang ummi, maka arti ummi bukan tidak pandai baca, tidak pandai tulis, tetapi tidak lurus bertutur dengan bacaan-bacaan yang wajib, dengan rukun qauli. Demikian. Terima kasih.